Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya pasti pernah mengalami momen di mana doa terasa berat atau bahkan terhenti sama sekali. Di tengah kehidupan yang penuh kesibukan dan tekanan, terkadang kita lupa bahwa doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Kita seringkali berpikir bahwa segala sesuatu bisa kita atasi dengan kekuatan sendiri, hingga akhirnya kita terjebak dalam kelelahan rohani. Namun Tuhan dalam kasih karunia-Nya tidak pernah meninggalkan kita dalam kelemahan. Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Roh Kudus berperan sebagai penghubung antara hati kita yang seringkali lemah dan kehendak Allah yang sempurna. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai 30 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Meskipun doa adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan rohani, kenyataannya banyak orang percaya yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan disiplin doa. Berdoa terkadang terasa seperti tugas yang berat, dan kita seringkali menganggap bahwa hal lain lebih mendesak dan lebih penting. Namun firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26-30 ini menegaskan
bahwa ketika kita merasa lemah, Roh Kudus sendiri berdoa bagi kita. Ia memahami keterbatasan kita, dan Ia berperan aktif dalam membawa doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah jaminan yang luar biasa bahwa dalam kelemahan sekalipun kita tidak pernah sendirian. Meskipun sudah sering kita dengar pelajaran tentang berdoa, namun hal ini nampaknya masih belum menjadi gaya hidup sebagian besar orang percaya. Pada kenyataannya, yang sering kita lihat atau mungkin sedang terjadi pada diri kita sendiri adalah bahwa kita mendapati kalau kita sudah jarang berdoa, malas berdoa, atau bahkan sudah tidak pernah berdoa lagi. Kondisi-kondisi seperti ini banyak terjadi di zaman sekarang. Orang-orang lebih banyak disibukkan dengan berbagai macam kegiatan atau pekerjaan yang kadang membuat kita kesulitan memberi waktu untuk berdoa, atau sederhananya lagi, kita mengabaikan waktu berdoa. Terkadang kita masih belum mampu untuk menaklukkan waktu sibuk kita, rasa malas kita, dan lain-lainnya. Dan itu merupakan kelemahan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memberi kita Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berdoa. Dan Roh Kudus juga akan menimbulkan kerinduan di hati kita untuk berdoa. Namun kerinduan untuk berdoa saja tidak cukup, harus ada disiplin. Ketika kita disiplin untuk berdoa, maka doa pun akan menjadi kesukaan bagi kita. Tidak ada yang lebih menguatkan daripada melihat teladan Yesus dalam membangun kehidupan doa. Di setiap momen penting dalam pelayanannya, Yesus selalu mengambil waktu untuk berdoa. Dalam keheningan dan kesendirian, Ia berbicara dengan Bapa. Kehidupan doa yang konsisten adalah sumber kekuatan dan pengurapan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jika Yesus anak Allah menganggap doa sebagai hal yang penting, terlebih lagi kita yang begitu bergantung pada pertolongannya. Disiplin doa adalah cara kita untuk terus menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan kehendak Allah. Dalam proses itu, kita semakin dipakai olehnya. Alkitab mencatat bahwa Yesus pun membangun kehidupan doanya. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan juga dalam Injil Matius pasal 14 ayat 23 mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Masih banyak lagi ayat firman Tuhan yang mencatat tentang kehidupan doa Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan kesibukan duniawi merenggut kehidupan doa kita. Ingatlah, setiap kali kita merasa lemah, Roh Kudus ada bersama kita, menolong kita. Mari kita disiplin dalam berdoa, bukan karena kewajiban, tetapi karena kita menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Dengan membangun kehidupan doa yang kuat, kita akan semakin diurapi dan dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam kelemahan kita, Roh Kudus selalu hadir untuk menolong. Ketika kita tidak tahu harus bagaimana berdoa, Roh Kudus sendiri berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita dipanggil untuk membangun kehidupan doa yang konsisten dan disiplin, seperti yang Yesus lakukan.
Dalam doa, kita menemukan kekuatan, pengurapan, dan pembaharuan yang terus-menerus dari Tuhan. Mari kita berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja di dalam kita, mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan membawa kebaikan bagi hidup kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan muliakan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya doa dalam kehidupan kami. Kami menyadari kelemahan kami dan kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang selalu ada untuk kami. Kami mohon agar Engkau menumbuhkan kerinduan dan disiplin dalam hati kami untuk selalu datang kepadamu dalam doa di setiap waktu, baik di saat senang maupun susah. Tolong kami untuk tidak terjebak dalam kesibukan dunia ini dan mengabaikan kehidupan rohani kami. Ajarlah kami seperti Engkau yang selalu mengutamakan doa dalam setiap kesempatan. Biarlah hidup kami semakin dipenuhi oleh kuasa dan urapan-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi hidup bagi kemuliaan-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu
akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.